Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Jamil, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2002045020012. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang representasi saluran transmisi. Nah, konduktor berkas atau bundles konduktor pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi digunakan saluran transmisi dengan konduktor berkas. Nah, tiap fase mempunyai jumlah konduktor 2, 3, 4 atau lebih. Dengan konduktor berkas, reaktansi induktif saluran menjadi lebih kecil dan kapasitansi saluran bertambah besar. Rugi corona dapat diperkecil, interferensi dengan saluran komunikasi dapat diperkecil. Nah, untuk diagram pengganti saluran transmisi, untuk notasi yang diberikan adalah Fs itu adalah tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator, Is-nya atau arus ujung pengirim atau ujung generator, Fr-nya itu tegangan pada ujung penerima atau ujung beban, Ir adalah arus pada ujung penerima atau ujung beban, Z atau impedansinya R plus Jx atau sama dengan impedansi saluran. Nah, untuk saluran transmisi pendek, relasi arus dengan tegangan saluran transmisi Fs yaitu tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Untuk rumusnya yaitu Fs sama dengan Fr ditambah ZIR, Is sama dengan IR. Untuk pengaturan tegangan voltage regulator, tegangan saklar ujung penerima beban 0 atau 0 watt dikurang dengan tegangan saklar ujung penerima pada beban penuh atau full load, kemudian dibagi dengan Fr dalam kurung Vr dalam kurung Fl dikali 100. Untuk pengaturan tegangan atau voltage regulator saluran transmisi pendek, Fr persen sama dengan Fs kurang Fr dibagi Fr dikali 100%. Untuk arus tegangan resistansi daya listrik. Arus listrik, elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari sumber tegangan. Arah alirannya itu konvensional dari kutub positif ke negatif sumber tegangan. Kedua-duanya disebut dengan arus listrik. Dapat dilihat penjelasan dengan bahasa Inggris di bawah. Arus listrik, banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Satuan yaitu SI, ampere atau coulomb. Untuk kinerjanya, kerja dibutuhkan untuk menggerakkan suatu objek. Kerja atau W sama dengan gaya, jaraknya S. 1 Joule adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Untuk energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Energi bersifat kekal, tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Pada PLTA, energi air diubah menjadi energi listrik. Nah, untuk potensial energi yang dipunyai benda karena posisinya. Untuk energi pada pembangkit listrik tenaga air, mulai dari bendungan hingga ke generator,
Untuk tegangan, muatan mengalir karena ada beda potensial listrik, tidak ada perbedaan potensial, tidak ada arus listrik. Untuk analoginya bisa dilihat gambar tersebut. Benda potensial atau tegangan antara dua titik adalah kerja yang dibutuhkan dalam joule untuk menggerakkan 1C muatan antara satu titik dengan titik lainnya. Satu tegangan SI per volt. Rumusnya dapat dilihat pada presentasi. Untuk rumus kerja yang diperlukan untuk menggerakkan muatan dari titik B ke A. Rumusnya dapat dilihat. Selanjutnya, tegangan jika kerja yang dilakukan untuk menggerakkan muatan positif dari B ke A atau menggerakkan muatan negatif dari A ke B, maka titik A positif terhadap B. Nah, titik A polaritas positif, titik B polaritas negatif. Sumber tegangan. Agar selalu terjadi beda potensial, dibutuhkan sumber tegangan, contohnya baterai, power supply, dan lain-lain. Untuk analogi sumber tegangan dari tegangan air, yaitu air yang dipompa sehingga selalu terjadi perbedaan besar tekanan. Dapat dilihat gambarnya. Selanjutnya, sumber prinsip elektromagnetik. Generator mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, untuk prinsip elektrokimia, sel volta baterai mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Sumber tegangan. Prinsip termoelemen. Tegangan terjadi apabila perbedaan temperatur antara kedua material. Prinsip fotovoltaik dan prinsip energi radiasi matahari diubah menjadi energi listrik. Dan prinsip piezokristal. Resistansi, sifat material yang mencegah pergerakan elektron. Yang pertama, konduktor. Resistansi kecil, mudah mengalirkan listrik, contohnya tembaga, emas, dan baja. Insulator, resistansi besar, sulit mengalirkan listrik, contohnya plastik, gelas atau kaca. Satuannya SI. Ohm dengan simbol omega, simbol kuantitasnya R. Arus I berbanding lurus dengan tegangan volt dan berbanding terbalik dengan resistansi. I sama dengan V per R. Untuk setiap tegangan yang diberikan, semakin besar resistansi, semakin kecil arus yang mengalir. Nah, resistansi listrik atau konduktor adalah sama dengan jika 1 ohm jika tegangan yang diberikan sebesar 1 volt menyebabkan arus mengalir sebesar 1 ampere. Resistivitas. Resistansi suatu konduktor berbanding lurus dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Untuk temperatur tetap, R sama dengan Rho kali I per A. Untuk resistivitas tergantung material dan temperatur, dapat dilihat pada tabel material dan penjelasannya.
Untuk resistor, resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Tipenya itu tetap atau fix dan variabel. Resistor terbuat dari karbon, lilitan kawat, ada juga terbuat dari metal film. Contohnya seperti ini. Yang A itu karbon composition, yang B itu metal film. Silahkan dilihat. Untuk kode warnanya dapat dilihat pada tabelnya. Warna, gelang 1, gelang 2-nya, multiplier dan toleransinya. Besar resistansi dapat diubah-ubah. Untuk potensiometer, resistor variabel yang digunakan untuk mengimbangi tegangan. Rheostat, resistor variabel yang untuk mengatur arus. Produksi dan absorb energi. Pada rangkaian listrik, bila ada suatu komponen yang mengirimkan atau menghasilkan energi, maka ada komponen lain yang menyerap energi tersebut. Untuk analoginya seperti pada gambar di bawah. Untuk daya atau power, laju menghasilkan atau menyerap energi dari satu komponen disebut daya atau power. Rumusnya dapat dilihat di bawah. Daya yang dihasilkan atau diserap suatu komponen daya listrik, yaitu daya positif menyerap energi, daya negatif untuk mengirim atau menghasilkan energi. Daya yang diserap oleh resistor linear, P sama dengan V kuadrat per R sama dengan I kuadrat R. Power ratingnya, daya maksimum yang dapat diserap oleh resistor tanpa terjadi panas berlebihan yang dapat merusak lah 1/8, 1/4, 1, 2, 5, 10, dan 20 watt. Kapasitas hantar arus, current carrying, kapasitas, dan krona. Penaikan temperatur kawat yang sangat penting. Penaikan temperatur yang berlebihan mempengaruhi andongan dan kekuatan tarik dari kawat tersebut. Untuk rumusnya dapat dilihat di bawah. Bila diameter kawat 0,3 sampai 5 inch dengan kecepatan udara sebesar 0,2 sampai 5 per detik, maka besar isi adalah 0,009 per akar D dikali delta T. Untuk rumus lebih jelasnya, krona adalah cahaya violet yang terlihat dengan tegangan kritis atau visual. Tegangan kritis visual merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada krona terdapat rugi-rugi krona. Rugi krona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Untuk rumus besar rugi-rugi krona dapat dilihat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.